Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn, prediksi tahun 2023. Gimana kita lihat? Yes, kita lihat. Aduh, sorry belibet. Ya, kita lihat gimana potensi energinya di tahun 2023. Kita bisa maksimalkan energinya dengan baik ya. Kita bisa manfaatkan energi dari Tuhan, dari semesta ini dengan baik ya. Gitu. Kita coba lihat potensinya gimana. Capricorn, prediksi Capricorn di tahun 2023, dan ini general reading, jadi mungkin nggak akan bisa baca secara detail dan manfaatkan dengan baik ya gitu. Mungkin ada yang nggak cocok juga bisa. Oke. Kamu perlu nonton juga video yang lain yang sesuai dengan moon dan rising kamu. Capricorn, Three of Cups. Oke. Kamu harus menyeimbangkan, menstabilkan, membalancekan lifestyle kamu ya, gitu. Five of Pentacles, Page of Wands, Queen of Cups, Five of Cups, Six of Wands, Knight of Cups, Six of Swords. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ngebawa kamu pada situasi yang seharusnya situasi yang luar biasa, situasi yang baik, situasi yang penuh sparkling mungkin ya gitu, menggembirakan gitu. Tapi untuk ngedapetin itu, kamu harus bisa menyeimbangkan kehidupan kamu, menyeimbangkan gaya hidup kamu. Ya, mungkin contoh ini yang secara detail tentu yang paham kamu ya. Kalau kamu nggak paham ya perlu cari tahu, menelaah diri kamu lebih dalam. Jadi 3 poin itu semisal kamu harus membalancekan antara kehidupan kamu di pekerjaan, terus kehidupan pribadi kamu, kehidupan sosial juga. Jadi mungkin kamu harus kerjanya harus teratur, makannya juga teratur, olahraganya juga teratur, apapun itu ya, gitu. Terus mungkin antara penghasilan dan pengeluaran dan tabungan itu juga harus seimbang ya, gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran kamu melebihi dari penghasilan kamu. Terus mungkin kamu juga nggak ada dana darurat, nggak ada investasi dan lain sebagainya ya gitu. Tahun 2023 harus lebih disiplin lagi, harus lebih konsisten lagi. Five of Pentacles ya, karena aku rasa memang apa yang kamu lakukan dengan konsisten, apa yang kamu lakukan dengan disiplin, itu yang nanti akan membawa diri kamu pada kondisi yang luar biasa, kondisi yang baik gitu. Jadi hindari juga hal-hal yang membuat kamu nantinya menyesal, hal-hal impulsif, hal-hal sepele yang sebenarnya nggak penting, tapi kamu memakai waktu, energi, dan pikiran kamu untuk itu. Jadi harus bisa cari tahu atau harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang prioritas, dan mana yang enggak. Dan aku rasa di sini kamu pun juga sepertinya perlu menghindari orang-orang toksik di lingkungan kamu. Jadi aku rasa mungkin nanti atau udah berlangsung kemarin ada beberapa orang di lingkungan kamu, entah itu dekat dengan kamu atau setengah dekat atau mungkin jauh, yang lumayan toksik. Dan itu kamu harus bisa menghindari atau menjauhi hal-hal yang mengganggu kesehatan mental kamu ya gitu ya. Prediksi tahun 2023, oke. Akan ada mungkin entah itu sebuah perjalanan atau di liburan, atau ada ekspansi bisnis, atau apa ya, ada sebuah proses di sini nanti yang akan kamu lalui untuk menggapai cita-cita kamu ya gitu. Atau bukan ngomongin soal cita-cita ya, kalau kita ngomongin soal cita-cita biasanya ngomongin hal-hal yang gede, yang big
dream gitu ya. Mungkin hanya sekedar liburan, ya itu bisa masuk big dream ya gitu. Ya aku rasa bisa. Ya bisa bepergian atau apapun lah ya gitu. Atau mungkin aku rasa mungkin ada yang mendapat pekerjaan yang selama ini dia impikan, atau bisa aja pindah perusahaan baru gitu. Jadi mungkin kalau tahun depan ini di 2023 ada tawaran-tawaran soal promosi dan lain sebagainya, liburan, itu nggak apa-apa, kamu coba aja gitu ya. Five of Cups, Six of Wands, Knight of Cups. Tapi aku rasa so far sebenarnya so good ya, urusan finansial, urusan penghasilan sih so far so good. Tapi itu tadi tetap harus ada yang diseimbangkan dari pemasukan, pengeluaran, investasi, dan dana darurat ya. Tahun depan mungkin kamu dipicu atau entah sadar atau tidak sadar, diharuskan kamu mempunyai banyak cara atau banyak ide-ide di mana mungkin selama ini gak kamu lakukan, atau kamu gak kepikiran, atau kamu dituntut untuk punya pikiran yang kreatif, inovatif, dan sebagainya. Ya, aku rasa itu. Jadi mungkin nih ya gitu, kamu kemarin atau tahun depan nih gitu, ada project sesuatu yang mengharuskan kamu semisal harus bisa sosial media gitu, contoh aja, harus bisa Excel, contoh aja, harus bisa bahasa Inggris gitu semisal. Jadi ada desakan-desakan untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin gak ada di pikiran kamu, atau mungkin ada di pikiran tapi belum bisa terrealisasikan. Lah ini di tahun 2003 ada potensi ke sana ya, ada potensi ke sana ya. Ini yang belum aku baca, yang Page of Wands, Queen of Cups, dan mungkin kamu nanti akan perlu banyak waktu, atau bukan banyak waktu sih, bisa beberapa waktu atau waktu yang gak terlalu banyak, tapi kamu harus punya waktu yang berkualitas untuk diri kamu, merenung atau bukan meratapi ya, merenung atau kontemplasi atau refleksi. Jadi perlu satu waktu di mana kamu evaluasi apa yang sudah kamu lakukan gitu, udah ada progres atau belum gitu. Jadi evaluasinya tuh nggak hanya di akhir tahun ini ya, Desember 2022 gitu ya, enggak, tapi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, kamu sediakan waktu untuk melihat diri kamu progresnya gimana gitu. Progres nggak hanya secara materi, nggak hanya secara finansial atau pekerjaan, tapi juga mungkin progres di dalam diri kamu sendiri ya, di perjalanan diri kamu itu sudah sampai mana gitu. Mungkin kamu ada luka batin atau trauma-trauma, apakah sudah mulai berdamai dengan itu ya. Jadi kamu harus cross check ya, biar nanti nggak menjadi kayak boom, menjadi bom gitu ya. Oke, Knight of Cups, apa ya, ini aku agak sedikit susah bacanya, ngejelasinnya. Ada di mana satu waktu atau kapan ya gitu, tahun depan, kan tadi aku bilang entah secara langsung atau tidak langsung kamu dituntut mempunyai pemikiran-pemikiran di luar kebiasaan kamu sebelumnya ya gitu. Entah sebelumnya kamu udah kepikiran atau belum. Dan di sini aku rasa ya sedikit lumayan ada kesusahan ya, namanya juga masih baru, perlu adaptasi dan perlu ketekunan di sini aku rasa ya gitu. Jadi akan ada hal-hal baru di mana entah itu tadi ngomongin soal Six of Swords gitu, pencapaian yang harus dilalui dulu dengan kerja keras dan usaha, ataupun kamu harus melakukan perjalanan, bisa apa aja itu, atau juga struggle untuk kamu mempunyai atau beradaptasi dengan kebiasaan baru ya itu. Dan secara umum, kalau ngomong secara umum,
semuanya tergantung dari seberapa besar kamu berusaha, ya gitu. Kesuksesan tentu bisa, sukses tentu bisa. Tapi itu tadi, seberapa kamu bisa berusaha. Kesuksesan ditentukan dari tangan kamu, ya gitu. Dalam segi apapun, ya gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.